Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat equation di Microsoft Word. Nama saya Arkan Fauzan Ayashi. Ini ada teman saya Yasfi Mahadi. Nanti ada satu lagi teman kami yaitu Mas Riki yang akan menjelaskan di video lain mengenai bagaimana cara memprotek atau memberi password pada Microsoft Word dan juga save as PDF. Oke, mungkin Mas Yasfi bisa mulai untuk penjelasan equation-nya. Baik, terima kasih Mas Arkan. Baik, saya Yasfi Mahadi. Saya akan menjelaskan tentang equation. Saya akan sharing screen. Saya akan menjelaskan tentang equation dari mulai yang mudah sampai ke yang sedang. Nah, untuk yang mudahnya, kalau dari antara kalian mungkin udah ada yang tahu ya equation itu apa. Equation itu untuk membuat sebuah rumus matematika. Contohnya mungkin seperti ini yang ada di gambar ini dan juga seperti yang di bawah ini. Nah, ini di bawah juga ada lagi. Nah, kita akan mulai dari yang mudah dulu, itu membuat A kuadrat M per N gitu ya. Jadi ada pangkat M per N. Nah, ini cara membuatnya itu tinggal kita masuk ke insert, terus di sini ada equation gitu ya. Kita klik aja equation-nya, dan ini sebetulnya udah ter-create ya equation-nya. Nah, kita mulai dari buat A-nya dulu. Tinggal membuat A-nya, terus kita membuat per pangkatnya gitu ya. Nah, cara membuat pangkatnya, kita buat yang ini aja. Nah, ini kan udah ada ya. Nah, di sini A, berarti yang di sini itu isinya adalah pangkatnya. Nah, pangkatnya tuh karena ini adalah per gitu ya, M per N, maka di sini kita masukkan pernya. Nah, di sini masukkan N, nah di sini masukkan M-nya. Gitu. Lalu untuk masukkan yang selanjutnya itu sama dengan, nah sekarang kita akan melanjutkan membuat N ini pangkat dan akar A juga M. Gitu. A pangkat M. Gitu. Oke. Nah sekarang bikin ini dulu. Bikin ini. Nah karena ini sudah ada template-nya gitu ya, jadi tinggal diklik saja, itu dengan mudahnya kita bisa klik ini. Nah, sekarang kita akan samakan itu di sini. Di sini itu ada A pangkat M gitu. Berarti kita tinggal masukkan aja yang ini gitu. Nah, nanti di sini akan masukkan A dan di atasnya bisa langsung masukin M. Nah, dan yang pangkat ini itu langsung bisa langsung masukkan N. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Mungkin kurang persis ya, tinggal digedein aja gitu teksnya. Tuh hampir sama persis ya. Ini hasilnya. Dan lanjut kita akan membuat A per B dan dikurangi C per D. Oke, kita akan buat di equation-nya. Nah, cara membuat equation-nya lagi seperti tadi ya, kita mengklik equation ini, lalu kita masukkan per-nya seperti tadi. Nah, ini karena ini di tengah ya. Nah, gimana caranya biar ke pinggir ya? Tinggal dipencet aja, ininya dimulai dari kiri gitu ya. Langsung kita insert lagi. Nah, kita masuk ke equation-nya lagi. Nah, ini equation. Nah, sini A, di bawahnya ada B. Lalu kita tinggal masukkan stripnya ya, dikurangi C gitu. Atau mungkin bisa juga dengan cara di sini. Nah, di sini tuh ada pembuatan stripnya ya, ini sama aja sih sebetulnya. Nah, terus ini kita lanjut membuat C per D-nya. Oke, langsung tinggal buat aja di sini. Ini C di atasnya dan juga di bawahnya ada D. Dilanjut dengan sama dengan. Nah, ini cara buatnya gimana? Nah, kita tinggal buat aja di equation-nya lagi. Itu di sini ada per ya. Nah, di sini tinggal klik yang ini dan di atasnya tinggal ditambahin lagi equation-nya lagi.
A, D dikurangi B dan C. Dan di bawahnya itu ada B dan D. Nah, ini sudah beres ya. Berarti kita tinggal samakan aja. Kalau misalnya kurang persis ukurannya ya tinggal samain aja gitu kan. Nah, udah persis banget ini hasilnya. Nah, saatnya kita lanjut ke, nah ini kan udah mulai dari cara yang mudah ya. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke cara yang sedang, yaitu membuat S yang ini dan juga yang cara yang di bawahnya, yaitu membuat seperti ini dan juga seperti ini. Oke, kita akan coba membuat yang ketiga. Nah, ini ada S dan juga N. Nah, itu N-nya di bawah, berarti kita langsung ke equation-nya aja. Oke, ini kita ketengahin, kepinggirin, sorry. Ini kepinggirin, nah, sip. Nah, saatnya kita bikin di sini equation-nya. Oke, yang pertama berarti kita membuat S-nya dulu. Karena ini N-nya di bawah, berarti kita bisa pakai yang ini. Berarti di sini N dan di sini S. Ini sama dengan, terus cara membuat A kurung 1 dikurangi R pangkat N itu harusnya cukup mudah sekali ya. Nah, kita tinggal buat pernya saja. Terus di sini bisa langsung di atasnya buat A dalam kurung 1 dikurangi R, karena R-nya ada pangkat N ya, kita pakai yang ini aja. Nah, jadi kita langsung masukkan di sini R pangkat N. Di bawahnya itu ada 1 dikurangi R. Nah, ini agak kelihatan. Nah, ini ada koma jika R lebih besar dari 1. Oke, berarti ini masukkan koma jika koma lagi lalu R lebih besar. Lebih besarnya bisa dibuat di equation-nya. Nah, equation-nya tuh yang ini. Lalu langsung kita masukkan 1 di sini. Nah, begitu caranya, dan itu tadi sudah cukup mudah sekali ya. Kalau sebetulnya ini yang agak sedangnya ya, ini yang sedangnya itu agak susah-susah gampangnya ya. Nah, tapi kalau kalian udah paham tentang cara membuat per dan juga pangkatnya gitu, dan cara membuat akar seperti ini, itu membuat yang seperti ini tuh akan sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, itu yang sedangnya. Nah, ini kita ada X dan juga sama dengan min B, dan ini ada plus di bawahnya itu ada garis miring. Kalau nggak salah itu yang ini. Oke. Nah, langsung buat aja di sini. Nah, ini kita langsung ketengahin aja. Tengahin. Ke pinggirin, sorry. Lalu di sini masukin X-nya sama dengan, nah, ini cara bikinnya gimana? Ya, sama seperti tadi. Kita akan membuat per di sini. Nah, di sini pernya dulu karena dia ada pangkatnya gitu. Nah, di sini strip B. Lalu di sininya sama seperti tadi buat lewat equation-nya. Equation-nya itu ada yang ini. Dan ininya tuh sebetulnya simbolnya ada banyak ya. Bisa lewat sini juga. Tuh. Ini bisa ngelihat semuanya. Oke, dan sudah terbuat ya ini ke plus, dan juga di bawahnya ada garis bawahnya ya. Dan juga kita saatnya akan membuat akarnya. Nah, cara membuat akarnya itu harusnya sangat mudah sekali ya. Itu dengan cara klik ini. Nah, lalu kita klik B, lalu di sini ada, di sini sorry, karena di sini ada pangkatnya, berarti kita pakai yang ini. Nah, berarti di sini kita buat B pangkat 2. Nah, di sini langsung kita strip dikurang 4 AC. Oke, karena itu AC-nya di bawah, berarti kita pakai yang ini.
Nah, berarti di sini kita harus masukin 4 dan juga A dan C. Maaf, Terakhir, maaf itu AC-nya sejajar. pas jajar. Ya. Oke. Oh, oke. Ini 4, A, dan juga C. Oke. Berarti di bawahnya itu ada 2 dan juga A. Berarti tinggal 2 dan juga A. Nah, selesai. Nah, ini kalau misalnya kita udah paham gitu ya cara pembuatannya itu di sini ada B gitu ya kayak gini. Itu kalau misalnya udah tahu kayak fungsi-fungsinya buat apa, ini buat akar ini kayak cara buatnya gimana, itu cara menyatukannya itu sangat mudah sekali gitu kalau memang kalian sudah paham gitu, tentang equation ini ya. Baik, itu saja dari saya, dan saya akan lanjutkan ke Mas Arkan. Untuk Mas Arkan dipersilahkan untuk menjelaskan yang bagian question sulitnya. Oke. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan untuk membuat equation yang terlihat sulit, tapi sebenarnya tidak sulit. Nah, saya punya tips bagaimana cara untuk membuatnya, yaitu lihat dulu gambaran besar dari persamaan tersebut gitu. Jadi persamaan ya, dilihat dari secara umumnya gitu. Nah, jika kita melihat ini, maka kita bisa tahu bahwa ini ada persamaan di ruas kiri, ada yang di ruas kanan dipisahkan dengan sama dengan. Untuk yang ruas kiri sendiri, ini adalah eh, secara persamaan besarnya ini adalah pangkat ya. Ini yang di dalam kurung, ini adalah bilangannya, terus pangkatnya pangkat 3, seperti itu. Terus di dalam kurung ini, dia punya pecahan, yang mana atasnya ini adalah seperti ini, A, B kuadrat, terus C min 3, yang bawahnya penyebutnya adalah A pangkat min 3, B kuadrat, C pangkat 4, gitu. Nah, oke, mari kita buat bentuk equation-nya. Di sini kita masuk ke bagian insert equation. Ini bisa diketengahin ya, ke home, kemudian diketengahin. Nah, seperti itu. Bisa dikekiriin. Oke, di sini bisa ke tab equation lagi. Nah, mari kita buat. Nah, di sini ini kan kelihatannya kurung ya. Itu sebenarnya pakainya pakai bracket. Tapi sebelum itu sebelum masuk ke bracket di sini tuh dia bilangan berpangkat, di mana bilangan itu sendiri adalah yang di dalam bracket. Jadi seperti ini. Nah, ini pangkatnya pangkat 3. Nah, bilangannya sendiri adalah yang ada di bracket kurung gitu. Nah, apa bedanya jika saya menggunakan bracket atau bracket yang ini ya, dengan saya hanya menggunakan tanda buka kurung tutup kurung yang ada di keyboard gitu. Nah, ini beda. Kalau saya menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung yang ada di keyboard, tinggi dari tanda kurungnya tidak bisa menyesuaikan isi dari variabel ke tanda kurung tersebut. Misal di sini isinya adalah pecahan, maka di sini saya buat pecahan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi tanda kurungnya harusnya panjang kan. Jadi tidak mengikuti tinggi dari pecahan ini gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini saya menggunakannya adalah bracket, nah dia akan mengikuti tingginya akan mengikuti isi dari bracket tersebut, seperti isi dari tanda kurung tersebut, seperti itu. Jadi sini pakai bracket. Nah, di sini karena di dalamnya adalah beberapa pecahan, ini atasnya ini, bawahnya ini. Nah, tingginya menyesuaikan kan. Jadi itu bedanya antara bracket dengan tanda kurung yang ada di keyboard. Kemudian langsung ini huruf A ketik biasa aja. Lalu di sini ada huruf B kuadrat setelahnya. Nah, itu B kuadrat itu berupa bilangan pangkat B kuadrat. Nah, ini untuk ke kanannya pakai kursor di keyboard ya, kanan gitu. Ini masukin bilangan pangkat lagi. Nah, yang di sini adalah C min 3. Oke, terus kita masuk ke bagian yang di bawahnya. Ini bilangan berpangkat semua.
Bisa aja kalau mau di input sekalian 1, 2, 3, nah gitu. Karena dia ada 3 bilangan berpangkatnya. Yang ini ada A, yang ini pangkatnya min 3, terus kemudian di sini ada B, pangkatnya 2, yang di sini ada C, pangkatnya 4. Nah, selesai untuk yang ruas kiri. Nah, ini di ke kanan-kananin aja. Nah, sampai dia ada emang di kanan, baru sama dengan itu. Terus kemudian kita masuk ke bagian yang ruas kanan. Gambaran umum dari ruas kanan ini adalah bilangan berpangkat. Gitu. Persamaan yang paling luarnya itu adalah bilangan berpangkat. Ini bilangan yang ini yang dalam kurung ini. Pangkatnya adalah 3. Maka kita buat dulu strukturnya. Gitu, dari yang paling luarnya. Pangkatnya 3. Nah, ini kita pakai bracket juga ya, biar tingginya menyesuaikan isi dari konten dalam tanda kurungnya. Nah, ini adalah bilangan berpangkat nih. Min 1 dikurang dalam kurung min 3 itu bilangan itu pangkatnya. Jadi kita bisa pakai bilangan berpangkat. Yang mana ini adalah A, ini adalah 1 minus. Nah, di sini saya menggunakan tanda kurung yang dari keyboard. Kenapa? Karena di sini sebenarnya cuma minus 3 aja ya. Dia nggak ada perlu penyesuaian tinggi dari bracketnya, dari tinggi dari tanda kurungnya, jadi bisa aja pakai yang di keyboard. Kecuali kalau misalnya yang di dalam sininya itu berupa kayak pecahan gitu ya. Nah, ini baru tanda kurungnya harus pakai yang dari bracket gitu, karena kan harus menyesuaikan tingginya kan. Tapi karena di sini isinya adalah minus 3 yang cuma sebaris, jadi tingginya nggak apa-apa pakai yang dari keyboard gitu. Atau kalau mau pakai yang bracket juga boleh-boleh aja sih, kayak gitu. Kemudian lanjut di sini bilangan berpangkat juga, yang mana ini bilangan B, 2 min 2, lalu kemudian di sini ada C, pangkatnya itu, oh enggak, ini bilangan berpangkat juga, oke, C, min 3 min 4. Oke, nah kalau untuk biar lebih gede bisa aja di ke gini ke home, terus font size-nya di lebih gedein lagi. Nah, ini udah sama seperti yang ada di atas. Jadi seperti itu untuk soal yang pertama, sulit yang pertama. Kita lanjut ke soal sulit yang kedua. Nggak sulit sih sebenarnya. Nah, cuma kelihatannya aja sulit. Tapi sebenarnya tidak kalau memang udah paham caranya. Nah, ini lanjut ke soal yang berikutnya. Wujudnya seperti ini. Sesuai dengan tips yang saya bilang, cara membuatnya itu lihat dulu persamaan yang paling luarnya, gitu, yang paling global itu apa gitu ketika melihat ini, ya, gitu. Ini dapat kita lihat kalau keseluruhan persamaan ini adalah limit. Ini limit, terus di sini keterangan limitnya, nah di sini adalah operasi limitnya seperti itu. Jadi intinya ini adalah limit. Kita masuk ke tab equation. Ini adalah limit. Nah, limit itu ada di sini ya. Ini juga yang lain bisa dilihat-lihat juga, ada banyak format-formatnya. Di sini ada format untuk integral, ini untuk sigma, ini untuk sin konstan, dan yang sejenisnya. Di sini ada untuk format matriks juga. Nah, itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, karena kita butuhnya limit, ada di bagian limit yang bentuknya seperti ini. Nah, yang bawahnya itu ini adalah X, terus panah kanan itu ada di bagian simbol. Ini bisa dilihat juga untuk lebih detailnya. Kita pilih yang panah kanan, kemudian minus. Nah, ya tanda tahingga itu juga ada di sini, di bagian simbol. Oke. Terus kemudian untuk persamaannya sendiri, lihat secara keseluruhan, ini adalah pecahan. Ini atasnya, yang ini bawahnya, gitu. Nah, kita mulai dari yang atas dulu. Ini ada dua macam ya, ada X, terus ada yang di dalam kurung gitu. Kita ketik aja yang X-nya, terus yang di dalam kurungnya kita pakai bracket juga. Karena untuk menyesuaikan tinggi dari yang di dalamnya, gitu. B min Q plus, nah ini pecahan, atasnya itu adalah C min R, bawahnya adalah X, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang bagian bawah, lihat lagi secara
kelihatannya itu adalah penjumlahan ya. Yang ini adalah yang kirinya itu bilangan yang ini, yang akar ini, yang kanannya adalah akar yang ini gitu. Jadi ini adalah penjumlahan. Penjumlahan. Kita mulai dari yang ruas kiri. Ini adalah akar. Kita melihat ini akar ya, akar gitu. Kita pakai yang akar sini menunya. Karena nggak ada pangkatnya, kita pilih yang tidak ada tulisan pangkat di sininya. Gitu. Ini X pangkat 2. Kita pilih yang kuadrat, yang format untuk pangkat. Lalu kemudian ini pakai bracket juga, kita tambahkan bracket. Nah, kemudian di dalam bracket ada isinya kan, A ditambah pecahan ditambah pecahan gitu, A ditambah pecahan, nah gitu kan, pecahannya atasnya B, bawahnya X, terus kemudian ditambah lagi pecahan lagi, yang mana atasnya C, bawahnya X. Nah ini bawahnya ini adalah X kuadrat. X kuadrat ini kan pangkat ya, nah makanya kita pakai bilangan pangkat gitu, X pangkat 2 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ruas kanan. Ini adalah kita melihat bahwa di kanan ini adalah akar. Kita masukkan akar seperti itu. Isinya apa? X kuadrat. X kuadrat itu apa? Bilangan berpangkat. Kita masukkan yang format bilangan berpangkat. Ini X pangkat 2. Lalu kemudian kita buat, karena setelahnya ada tanda bracket ya, tanda kurung. Kita masukkan tanda kurung, yang mana dalam kurung ini isinya adalah A ditambah pecahan. Nah, pecahan. Q yang bawahnya X. Kemudian ditambah lagi pecahan lagi kan, kita masuk ke bagian fraction, pecahan gitu, yang fraction yang biasa aja pecahannya gitu. Oke, R. Nah, bawahnya ini pangkat kan, kita cari bilangan berpangkat ada di screen yang seperti ini. Oke, X pangkat 2. Nah, ini untuk ukurannya kalau mau dirubah, digedein bisa, digedein kayak gini, set gitu. Nah, mari kita bandingkan dengan di atas, ini kan sudah sama ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara membuat equation. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti next-nya ada satu video lagi, yaitu dengan Mas Riki akan menjelaskan tentang bagaimana memproteksi dokumen Word dan CPAS PDF. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.